Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Tentu kalian sudah sering dengar cerita perebutan warisan yang penuh drama kan? Kali ini kita punya kisah nyata dari China yang lebih rumit dari sekedar uang. Ini cerita tentang kebohongan, harga diri, air mata, dan sebuah tes DNA yang mengungkap segalanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa follow atau subscribe channel ini dan jangan lupa like dan share video ini. Thank you. Seorang pria meninggal karena kecelakaan kerja, meninggalkan uang kompensasi sebesar ratusan ribu yuan. Mantan istrinya yang sudah menikah lagi tiba-tiba datang membawa anak mereka, menuntut bagian besar dari uang itu untuk biaya sang anak. Tapi keluarga mantan suami punya kecurigaan besar. Apakah anak ini benar-benar darah daging almarhum? Kisahnya jadi makin panas sampai ada tuntutan untuk bongkar makam demi tes DNA. Mari kita kenal tokoh utama kita, namanya Ke Li. Sekitar 7 tahun setelah bercerai dari suaminya Xu Yuanping, Ke Li mendengar kabar duka. Mantan suaminya meninggal dalam kecelakaan kerja dan ada uang kompensasi sebesar 600 ribu yuan. Tidak lama kemudian, Ke Li yang kini sudah punya suami baru dan anak dari pernikahan barunya, datang ke rumah keluarga mantan mertuanya. Dia membawa Tong Tong, anak dari pernikahannya dengan almarhum Yuanping. Tujuannya meminta 240 ribu yuan dari uang kompensasi sebagai biaya nafkah untuk Tong Tong sampai dewasa. Cukup besar ya, hampir setengah dari total kompensasi. Tapi permintaan Ke Li ditolak mentah-mentah oleh mantan mertuanya. Kita sebut saja Pak Xu dan Bu Xu. Kenapa? Ternyata mereka sudah lama meragukan status Tong Tong sebagai cucu kandung mereka. Mereka merasa Tong Tong tidak mirip sama sekali dengan almarhum anak mereka. Ditambah lagi, perceraian Ke Li dan Yuanping terjadi tidak lama setelah Tong Tong lahir. Dan hak asuh jatuh ke Ke Li, yang kemudian cepat menikah lagi. Selama bertahun-tahun hubungan kakek nenek dan cucu ini pun renggang. Yang lebih mengejutkan, Pak Xu ternyata sudah pernah membawa Tong Tong melakukan tes DNA antara kakek dan cucu. Hasilnya negatif. Tes itu menyatakan mereka tidak punya hubungan darah. Pak Xu menunjukkan hasil tes ini sebagai alasan penolakan. Mendengar ini, Ke Li tentu saja tidak terima. Dia menuduh mantan mertuanya sengaja memasukkan hasil tes DNA demi menguasai seluruh uang kompensasi. Dia bersumpah kalau Tong Tong adalah anak kandung Yuanping. Dia bahkan mengungkit perlakuan buruk keluarga Xu di masa lalu, termasuk saat dia hamil anak kedua dan merasa tidak dirawat dengan baik setelah operasi. Jadi anak kedua ini akhirnya digugurkan karena masalah ekonomi. Puncaknya, dia dengan lantang menuntut permintaan maaf dan bahkan mengusulkan ide ekstrim. Bongkar makam dan lakukan tes DNA. Ke Li juga tidak percaya begitu saja dengan hasil tes DNA pertama. Dia bilang sudah konsultasi dengan pengacara dan tes itu katanya tidak dari lembaga resmi yang punya kekuatan hukum, hanya sebagai referensi. Intinya Ke Li sangat yakin dirinya benar dan mertuanya yang licik. Konflik ini sampai melibatkan mediator dan wartawan. Setelah perdebatan panjang dan saling tuduh, akhirnya kedua belah pihak setuju untuk melakukan tes DNA ulang di lembaga yang kredibel di tingkat provinsi. Kali ini tesnya lebih komprehensif. Sampel darah diambil dari Ke Li, Tong Tong, Pak Xu, dan Bu Xu. Dengan begini hasilnya diharapkan bisa 100% akurat dan mengakhiri semua keraguan. Ada momen mengharukan sekaligus canggung saat pengambilan darah. Tong Tong yang ketakutan jarum suntik secara refleks bersembunyi di pelukan Pak Xu sang kakek. Dan Pak Xu pun secara naluriah menenangkan cucunya itu. Sejenak terlihat ikatan di antara mereka, terlepas dari konflik panas orang dewasa di sekitarnya. Seminggu berlalu, akhirnya hasil tes DNA sudah keluar. Semua pihak berkumpul di ruang mediasi, menunggu kebenaran terungkap. Tapi sebelum hasil dibacakan, Pak Xu membuat tawaran mengejutkan. Dia bilang, kalau kita tidak buka hasil ini, saya bersedia terima Tong Tong, urus kepindahan kartu keluarga ke keluarga Xu, dan dia akan memberikan Ke Li sebesar 50 ribu yuan sebagai bentuk niat baik. Dia ingin menjaga muka kedua keluarga dan mungkin masih berharap punya cucu sebagai pelipur lara setelah kehilangan putranya. Bagaimana reaksi Ke Li? Dengan penuh percaya diri dia menolak tawaran itu. Dia yakin hasil tes akan membuktikan dia benar. Dia menuduh Pak Xu hanya tidak mau memberi 240 ribu yuan yang dia minta. Dia bersikeras agar hasilnya dibacakan. Ini adalah momen krusial yang menentukan segalanya. Akhirnya mediator membuka amplop dan membacakan hasilnya. Pertama, Ke Li dikonfirmasi sebagai ibu biologis Tong Tong. Kemungkinan bayi tertukar di rumah sakit dikesampingkan.
Lalu hasil kedua membuat semua orang di ruangan itu terdiam membisu. Hasil tes menyatakan bahwa Pak Xu dan Bu Xu secara biologis bukan kakek nenek dari Tong Tong. Artinya Tong Tong bukan anak kandung almarhum Xu Yuanping. 小孩跟妈妈之间存在亲生血缘关系，就是排除了就是说医院报错各种情况。那现在就是我来念第二个结果，支持被检测夫妇不是孩子生物学祖父母的假设。 Semua mata tertuju pada Kelly, wanita yang tadinya begitu lantang dan penuh keyakinan, kini hanya bisa menunduk, terdiam seribu bahasa, mencoba bersikap tenang. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Di sisi lain, Pak Xu tidak menunjukkan kelegaan. Dia berjalan keluar ruangan lalu menangis. Harapannya untuk memiliki penerus dari putranya pupus. Keluarga Xu merasa hancur dan malu. Kebohongan Kelly akhirnya terbongkar. Orang tuanya sendiri marah dan malu luar biasa. Di bawah tekanan mereka, Kelly akhirnya mengakui sebuah rahasia kelam. Ternyata sebelum menikah dengan Yuanping, dia punya pacar lain. Setelah putus, dia curiga dirinya hamil dengan mantan pacarnya itu. Dalam kepanikan, dia buru-buru mendekati dan menikah dengan Yuanping hanya dalam waktu setengah bulan. Jadi dia sendiri sebenarnya sudah ragu tentang ayah biologis Tong Tong sejak awal. Oke guys, ceritanya belum selesai sampai di sini. Keesokan harinya, Kelly datang dengan apa yang disebut solusi jenius. 本来就是说还没出结果的时候，他们开始不是当时在那里，他们如果不是他们的，他们就是说要我们把户口给他们，他们也可以认。他不是当时还没出结果之前在那里说过吗？ Dia mendatangi keluarga Xu ingin mengembalikan Tong Tong, meminta mereka mengurus kartu keluarga anak itu dan tetap meminta uang 50.000 yuan yang pernah ditawarkan Pak Xu sebelum hasil tes dibacakan. Alasannya karena keluarga Xu pernah setuju untuk menerima Tong Tong. Ya tentu saja keluarga Xu yang sudah sakit hati dan merasa dibohongi mentah-mentah menolak keras. Tidak terima ditolak, Kelly bahkan nekat mau menuntut keluarga Xu ke pengadilan untuk mendapatkan uang kompensasi itu. Tapi baik pengadilan maupun pengacara mengatakan tuntutannya tidak berdasar karena tidak ada hubungan darah antara Tong Tong dan almarhum Yuanping. Anak yang tidak punya hubungan darah tidak berhak atas warisan atau kompensasi kematian. Dari perebutan uang kompensasi, pertaruhan harga diri, hingga kebohongan besar yang akhirnya terungkap lewat tes DNA, yang paling menyedihkan tentu saja nasib Tong Tong, anak kecil yang tidak bersalah tapi harus terseret dalam konflik orang dewasa yang begitu pelik dan menyakitkan. Cerita ini mengajarkan banyak hal tentang kejujuran, konsekuensi dari keserakahan dan kebohongan, serta rumitnya sebuah hubungan keluarga. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.